Minggu 24 April 2022 merupakan minggu Paskah kedua dan minggu kerahiman ilahi. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kalimat terakhir pewartaan Yohanes sangat menarik perhatianku. Dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang ku tahu, kalimat tersebut memuat tujuan Injil ditulis oleh Yohanes. Tujuan itu adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah dan beroleh hidup dalam nama Yesus. Dalam kalimat tersebut juga terkandung bagaimana agar orang menjadi percaya. Dikatakan, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yang kuperhatikan bukanlah tanda-tanda yang telah dibuat oleh Yesus. Yang kuperhatikan sungguh adalah bahwa Injil yang ditulis Yohanes ini merupakan kesaksian hidup penulis yang bersama dengan para murid Yesus yang lain telah menjadi saksi atas tanda-tanda yang telah dibuat oleh Yesus. Apa artinya? Tulisan yang disebut Injil Yohanes mendapatkan bobotnya karena berisi kesaksian hidup.
Seluruh kisah yang ditulis merupakan refleksi atas perjalanan hidup konkret penulis bersama Yesus dan para murid lainnya. Kalau dikaitkan dengan Thomas, kesaksian tertulis ini semakin tegas tujuannya. Thomas kiranya mewakili orang-orang sesudah peristiwa Yesus hingga saat ini yang menuntut kesaksian pribadi. Thomas tidak percaya cerita para murid lain yang telah melihat Tuhan. Thomas menuntut kesaksian dirinya terhadap Yesus yang telah mengalami penderitaan sebelum kematiannya. Dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, melalui mulut Yesus yang telah bangkit, tujuan Injil itu dipertegas dan diperjelas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang zaman sekarang pun akan dikatakan berbahagia meski tidak melihat, karena percaya bukan hanya akan kebangkitan Yesus. Orang sekarang dikatakan berbahagia karena percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Apakah buah dari kepercayaan itu? Dikatakan Yohanes, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Orang yang percaya meski tidak menjadi saksi atas hidup Yesus atau melihat tanda-tanda yang telah dibuat oleh Yesus akan memperoleh hidup dalam nama Yesus. Itu berarti bahwa orang yang percaya memiliki kejati dirian hidup Yesus. Dengan kata lain, orang percaya membawa hidup Yesus dalam kehidupannya. Menarik untuk memperhatikan bagaimana hubungan Thomas dan Yesus. Yesus lebih dulu menampakkan diri kepada Thomas dan menunjukkan bekas penderitaannya. Yesus telah mengubah ketidakpercayaan Thomas. Jawaban Thomas menunjukkan bahwa dirinya telah percaya sungguh. Peristiwa Thomas itu menunjukkan kepadaku bahwa iman merupakan anugerah semata. Meski banyak pewartaan gereja tentang Yesus, tetap saja banyak orang tidak mempercayainya. Kesaksian gereja rasaku tidaklah banyak berarti jikalau Tuhan Yesus sendirilah yang membuka hati dan budi manusiawi untuk percaya kepadanya. Sama seperti Thomas, Tuhan Yesus sendirilah yang akan mengubah hati dan budi seseorang. Sekali lagi, iman adalah anugerah ilahi. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, umat beriman diajak untuk memperhatikan rahmat pengampunan ilahi. Dikisahkan Yohanes, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dalam situasi kalut yang sedang dihadapi para murid sesudah peristiwa penyaliban Yesus, Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Sapaan Yesus damai sejahtera kiranya memiliki arti tenanglah, jangan takut. Kehadiran Yesus yang bangkit secara manusiawi justru membuat para murid takut, seperti pada bagian lain dari kitab-kitab Injili bahwa para murid melihat Yesus sebagai hantu. Namun kali ini kehadiran Yesus sungguh mengubah situasi batin para murid. Kekalutan menjadi kelegaan, ketakutan menjadi sukacita. Sapaan Yesus menganugerahkan sungguh damai sejahtera bagi para muridnya. Aku pikir ada transformasi diri pada para murid yang berkumpul itu. Mereka tidak hanya mengalami kedamaian batin karena berjumpa dengan Yesus yang selama ini mereka kenal.
Mereka tentunya mengalami kekaguman luar biasa, sebab mereka menyaksikan sendiri bahwa guru mereka telah mati, namun kini berada di hadapan mereka. Guru mereka telah hidup kembali, sebagaimana dinyatakan Yohanes. Kehadiran Yesus yang bangkit meneguhkan dan menguatkan mereka akan kehadiran Sang Mesias, Anak Allah. Yesus tidak hanya seorang guru, Dia sungguh Mesias, Anak Allah. Singkat cerita, Yohanes bersaksi bahwa Yesus mengutus para muridnya untuk melanjutkan karya Yesus di dunia ini. Perutusan para murid ini sejajar dengan perutusan Yesus. Dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dengan demikian, para murid mengemban perutusan ilahi. Bagi para murid, perutusan Yesus tidaklah asing. Dari kitab-kitab Injil diketahui bahwa Yesus beberapa kali mengutus para muridnya. Namun, perutusan ini melebihi, bahkan jauh melebihi tugas-tugas perutusan sebelumnya. Mereka mengemban tugas perutusan ilahi, yakni tugas perutusan Yesus sendiri. Ini ditegaskan sungguh dengan pencurahan Roh Kudus pada para murid. Menarik untuk diperhatikan bahwa para murid diutus untuk mewartakan kerahiman ilahi. Tugas perutusan yang diteguhkan dengan pencurahan Roh Kudus disertai dengan amanat pengampunan dosa. Dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini berarti bahwa para murid menerima kuasa ilahi, kuasa Yesus sendiri. Menjadi pertanyaan bagiku, kenapa mesti dinyatakan bahwa jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada? Adakah batas kerahiman ilahi? Bagaimanapun, ada batas antara Allah dan manusia. Kuasa ilahi yang dianugerahkan Yesus kepada para murid tidak berarti menjadikan para murid menjadi Allah. Mereka tetaplah manusia. Oleh karena itu, menurutku penting untuk diperhatikan ketakterbatasan Allah dalam mengasihi dan keterbatasan kasih manusiawi. Bagiku, sabda jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, menunjukkan suatu batas di mana manusia tidak mungkin menjadi Allah. Ada suatu tatanan nilai pada hidup umat manusia yang pada akhirnya membatasi dirinya sendiri. Tatanan nilai itu tentunya bersifat ilahi yang menentukan hidup umat manusia. Ambillah contoh perintah jangan membunuh. Nilai hidup sungguh menentukan umat manusia. Hidup itu sendiri berasal dari Allah. Hanya Allah lah pemilik kehidupan. Oleh karena itu, membunuh adalah pelanggaran terhadap kuasa Allah. Adakah pengampunan dari pihak manusia? Dari pihak Allah yang Maha Rahim, tentulah ada pengampunan. Terkait dengan dosa yang tidak diampuni, tentulah merujuk pada Allah sajalah yang mampu atau berkuasa atas pengampunan dosa. Kuasa Allah mampu mengubah situasi keberdosaan manusia menjadi situasi kasih. Kuasa Allah mampu mengubah keberingasan menjadi belas kasih. Hidup manusiawi yang berlumuran dosa dapat disucikan kembali oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu, kehendak kuat dan perubahan hidup nyata juga penting diperhatikan. Seseorang yang memohon pengampunan dosa haruslah menunjukkan kehendak kuatnya dengan penyesalan dan niat untuk tidak berbuat dosa tertentu lagi. Tatkala orang memohon pengampunan tetapi tidak ada penyesalan,
dan tidak punya keinginan atau niat untuk menjadi baik, tentulah pengampunan yang diberikan sia-sia atau tidak memiliki daya penyembuhan batin sama sekali. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana belas kasih ilahi yang tanpa batas itu sungguh nyata dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam kehidupan para murid Yesus sepanjang masa. Paguyuban umat beriman tidak hanya mengalami belas kasih ilahi dalam hidupnya, mereka juga mengembangkan kasih ilahi itu dalam kehidupan bersama. Saling memaafkan dan mengampuni kesalahan terjadi dalam kehidupan bersama umat beriman. Kenyataan ini menjadi tanda kehadiran Allah yang sungguh murah hati. Tanda ini merupakan pancaran hidup ilahi bagi dunia. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.